Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marcella Divarani Lelono, Stambuk A2212061 dari kelas C Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Tadulako. Di sini saya akan membawakan materi pembelajaran tingkat SMP yaitu klasifikasi makhluk hidup. Jadi, sebelum kita membahas klasifikasi yang harus diketahui bersama, yaitu apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup. Secara umum, ciri-ciri yang ditemukan pada makhluk hidup yaitu yang pertama bernafas, kedua makhluk hidup itu memerlukan makanan dan minuman, yang ketiga dapat bergerak, keempat tumbuh dan juga dapat berkembang, kelima berkembang biak atau reproduksi, keenam peka terhadap rangsang, yang ketujuh dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Nah, sekarang kita masuk dalam klasifikasi makhluk hidup. Perlu kita ketahui bahwa makhluk hidup dikelompokkan dalam kelompok-kelompok berdasarkan persamaan ciri yang dimilikinya. Makin ke bawah persamaan yang dimiliki anggotanya, maka dalam tingkatan klasifikasi tersebut makin banyak dan memiliki perbedaan makin sedikit. Urutan kelompok ini disebut dengan takson. Yang pertama yaitu ada kriteria klasifikasi tumbuhan. Para ahli melakukan pengklasifikasian tumbuhan dengan memperhatikan beberapa kriteria yang menjadi penentu dan selalu diperhatikan, dan berikut contohnya. Yang pertama yaitu organ perkembangbiakannya, apakah dengan spora atau dengan bunga. Yang kedua habitusnya, apakah berupa pohon, perdu atau semak. Yang ketiga bentuk dan ukuran daun. Yang keempat cara berkembang biak. Yang kedua ada kriteria klasifikasi hewan. Nah, sama halnya dengan pengklasifikasian tumbuhan, dalam mengklasifikasikan hewan, para ahli juga mengklasifikasi dengan melihat kriteria berikut ini. Yang pertama, ada saluran pencernaan makanan. Hewan tingkat rendah belum mempunyai saluran pencernaan makanan. Hewan tingkat tinggi sudah mempunyai lubang mulut, saluran pencernaan dan juga anus. Kedua, ada kerangka atau skeleton. Dan yang ketiga ada anggota gerak, apakah berkaki 2, 4, atau tidak berkaki sama sekali. Selanjutnya kita masuk dalam sistem klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama yaitu sistem klasifikasi buatan atau artifisial. Sistem klasifikasi buatan mengutamakan tujuan praktis dalam ikhtisar dunia makhluk hidup. Dasar klasifikasi adalah ciri morfologi, alat reproduksi, habitat, dan penampakan makhluk hidup atau bentuk dan ukurannya. Yang kedua yaitu sistem klasifikasi alami atau natural. Klasifikasi makhluk hidup yang menggunakan sistem alami menghendaki terbentuknya takson yang alami. Pengelompokan pada sistem ini dilakukan berdasarkan pada karakter-karakter alamiah yang mudah untuk diamati. Yang ketiga yaitu sistem klasifikasi filogenik. Sistem klasifikasi filogenik merupakan suatu cara pengelompokan organisme berdasarkan garis evolusinya atau sifat perkembangan genetik organisme sejak sel pertama hingga menjadi bentuk organisme dewasa. Berikutnya kita masuk pada tahap klasifikasi. Yang pertama yaitu pengamatan sifat makhluk hidup. Pengamatan merupakan proses awal klasifikasi. Yang dilakukan dalam proses ini adalah melakukan identifikasi makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lainnya, mengamati dan mengelompokkan berdasarkan tingkah laku, bentuk morfologi, anatomi, dan fisiologi. Yang kedua yaitu pengelompokan makhluk hidup berdasarkan pada ciri yang diamati. Hasil pengamatan kemudian diteruskan ke tingkat pengelompokan makhluk hidup. Dasar pengelompokannya adalah ciri dan sifat atau persamaan dan perbedaan makhluk hidup yang diamati. Yang ketiga yaitu pemberian nama pada makhluk hidup. Pemberian nama pada makhluk hidup merupakan hal yang penting dalam klasifikasi. Ada berbagai sistem penamaan makhluk hidup, antara lain pemberian nama dengan sistem tata nama ganda atau binomial nomenklatur dan trinomial
Dengan adanya nama makhluk hidup, maka ciri dan sifat makhluk hidup akan lebih mudah untuk dipahami. Mengapa makhluk hidup yang ada di bumi perlu dikelompokkan? Yang pertama yaitu agar mempermudah proses mempelajari makhluk hidup. Yang kedua dapat mengetahui hubungan kekerabatan. Yang ketiga dapat membedakan makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Yang keempat menyederhanakan objek studi. Yang kelima yaitu memberi nama pada makhluk hidup, karena seiring perkembangan waktu, berbagai penemuan spesies baru terus terjadi. Sekian materi yang dapat saya bawakan mengenai klasifikasi makhluk hidup. Saya harap dapat menambah wawasan kita semua. Thanks for watching.